Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1381. Mendengar jawaban Charlie yang meyakinkan, suasana hati Queen sedikit lebih baik. Queen berhenti menangis, menyeka sisa air mata dari sudut matanya dengan jari-jarinya, dan mendekatkan dirinya sendiri. Kak Charlie, sudah lama aku tidak menangis lagi. Tapi sejak ayah saya sakit sampai sekarang, saya seolah-olah kembali ke masa-masa waktu masih kecil. Saya tidak bisa menahan tangis, benar-benar putus asa. Charlie tersenyum kecil dan berkata dengan tenang, "Jangan berpikir begitu, orang punya emosi dan keinginan. Semua orang bisa menangis dan tertawa, bisa bahagia dan sedih. Itu wajar." Queen mengangguk pelan dan bertanya, "Kak Charlie, apakah kamu masih menangis sekarang?" Charlie tersenyum pahit. "Saat berusia 8 tahun, saya terlalu banyak menangis. Sepertinya saya telah meneteskan semua air mata dalam hidup saya." Queen meraih lengannya dengan kedua tangannya dan berkata dengan mata merah, "Kak Charlie, kamu telah menderita selama bertahun-tahun." Charlie ringan tersenyum. "Orang-orang mengatakan bahwa penderitaan adalah berkah. Saya sebelumnya tidak percaya, tapi akhirnya saya percaya." Charlie merasa bahwa situasi terbesar dalam hidupnya bukanlah dia ditemukan oleh Stephen Thompson, tetapi dia secara tidak sengaja mendapatkan buku apokaliptik. Jika tidak ada buku apokaliptik, bahkan jika dia adalah tuan muda dari keluarga Wade, dia mungkin tidak dapat memiliki kekuatan terbaik saat ini. Dan semua rasa hormat yang dia menangkan sekarang tidak diperoleh karena dia seorang tuan muda dari keluarga Wade. Tetapi dia mendapatkannya dengan kekuatannya sendiri. Ini sangat penting. Di seluruh negeri, ada banyak anak kaya dengan keluarga yang kuat dan bergengsi. Namun, di antara anak kaya ini, ada beberapa yang tidak dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memenangkan rasa hormat dari orang lain. Ada seorang anak dari seorang pengembang real estate yang terkenal di dunia maya. Dia juga menjadi suami teladan nasional. Saat situasi ekonomi sedang baik, dia melakukan beberapa investasi dan mencapai hasil yang memuaskan. Semua orang berpikir sebagai seorang jenius investasi. Namun, ketika situasi ekonomi memburuk, perusahaannya langsung bangkrut dan ratusan juta bahkan miliaran. Dia akhirnya menjadi bahan tertawaan orang-orang. Mengapa demikian? Karena dia tidak memiliki cukup kekuatan aslinya. Dia akan terlihat banyak kekurangan begitu dia keluar dari lingkaran keluarganya. Namun, Charlie saat ini, bahkan jika dia mengembalikan semua 10 miliar RMB dan M Grand Group yang diberikan keluarga Wade, dia tetap seorang naga sejati di dunia yang sangat dihormati oleh semua orang. Charlie bisa meraih puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar hanya dengan beberapa pil peremajaan. Dia bisa membuat tokoh-tokoh besar dari keluarga papan atas yang tak terhitung banyaknya persyaratannya. Dan semua ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh buku apokaliptik. Jika dia tidak mengalami kesulitan yang dia derita ketika dia masih kecil, dia tidak akan memiliki kesempatan mendapatkan buku apokaliptik secara kebetulan di Vintage Deluxe milik Jasmine. Oleh karena itu, Charlie percaya bahwa Tuhan itu adil. Seperti yang dikatakan Mencius, ketika surga akan mengirimkan tanggung jawab besar kepada seorang pria, dia harus terlebih dahulu menyiksa pikirannya, melatih otot dan tulangnya, dan membuat tubuh dan kulitnya kelaparan. Pada saat ini, Liam mengirimi Charlie pesan WeChat yang mengatakan, "Tuan Wade, Nona Chen dan saya telah menyelesaikan kontrak. Menurut Anda, kapan kita akan pergi ke Shangri-La untuk makan malam?" Charlie menjawabnya, "Tunggu sebentar." Setelah itu, dia meletakkan ponselnya dan berkata kepada Queen, "Nana, Liam dan Nona Chen sudah menyelesaikan kontrak. Kita akan segera pergi ke Shangri-La untuk makan malam. Tapi aku punya satu hal yang ingin aku minta tolong padamu." Queen buru-buru berkata, "Kak Charlie, kenapa kamu begitu sopan padaku?" Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Istriku adalah penggemarmu dan selalu sangat menyukaimu. Saya akan mengundangnya makan malam bersama. Apakah Anda setuju?" Bab 1382. Suasana hati Queen agak rumit.
Menatap matanya, dia bertanya dengan marah. Apakah kamu tidak takut aku akan melihat bahwa aku adalah pertunanganmu? Dan dia adalah pihak ketiga yang mengganggu. Charlie merasa malu. Itu alasanku meminta bantuan. Queen bersembunyi dan berkata dengan marah. Apakah kamu ingin aku menyembunyikan hubungan kita berdua dari istrimu? Charlie berkata. Dia mengira aku yatim piatu. Dia tidak tahu identitas dan latar belakang keluargaku. Aku tidak ingin dia tahu. Queen bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Dia adalah istrimu. Mengapa kamu tidak memiliki identitas aslimu? Apakah kamu akan selalu merahasiakannya? Charlie berkata, aku tidak mengalami kejadian ini. Itu bukan karena aku ingin merahasiakannya. Tapi sekarang belum saatnya. Aku akan memberitahunya ketika saatnya sudah tepat. Queen mengerutkan hidungnya dan berkata, aku ingin tahu. Saat bertemu ayahku nanti. Bagaimana kamu mengalami kalau kamu sudah menikah? Charlie berkata dengan serius. Saya pasti akan datang secara pribadi dan mengaku bersalah. Queen merasa sedikit kesal dan sengaja tidak berbicara lagi. Charlie berkata lagi. Omong-omong, Nana, juga jangan ungkapkan saya adalah bos perusahaan ini. Saya biasanya mengatakan saya melihat Feng Shui untuk orang lain. Nanti di meja makan, kamu bisa bilang kalau Feng Shui keluargamu kurang bagus. Dan kamu ingin saya pergi dan melihat rumahmu. Saya akan setuju di depan istri saya untuk bersiap pergi ke East Cliff. Queen bertanya balik. Apakah kamu punya perasaan pada istrimu? Ya. Mengapa kamu menanyakan hal itu? Jika kamu memiliki perasaan, mengapa kamu menyembunyikan segalanya darinya? Kamu tidak memiliki satu kata pun yang benar. Itu karena kamu tidak memiliki perasaan. Bukan. Charlie menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti. Justru karena ada perasaan sehingga banyak hal harus dilakukan demi memilih. Ini bentuk perlindungan terbesar untuknya. Coba saja pikirkan, saat menikah denganku, dia mengira saya anak yatim piatu dan tidak memiliki keluarga. Lalu 3 tahun kemudian, saya tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa saya adalah tuan muda dari keluarga Wade di East Cliff. Dapatkah dia menerimanya? Mengapa dia tidak bisa merasa tidak nyaman? Wanita mana yang tidak ingin suaminya memiliki status dan kekayaan? Apakah dia ingin kamu selalu menjadi pria miskin? Charlie berkata, kamu tidak tahu istriku. Dia berbeda dari wanita lain. Queen berkata dengan tidak puas. Istrimu, istrimu. Kamu mengucapkan kata-kata ini. Apakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Tahu kamu, sejak aku kecil, aku selalu merasa bahwa aku pasti akan menikahimu dalam hidupku. Bahkan selama kamu menghilang selama lebih dari 10 tahun, aku masih memiliki firasat yang sama. Tetapi sekarang setelah menemukanmu, kamu selalu menyebut istrimu ketika berbicara denganku. Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku? Charlie berkata dengan malu. Maaf, ini semua salahku. Queen melihat bahwa Charlie benar-benar minta maaf. Saat dia memikirkan penderitaan yang telah dia derita selama bertahun-tahun, jantungnya terasa sakit lagi. Jadi, dia menghela napas dan berkata dengan lembut, maaf Kak Charlie, saya tidak bermaksud kasar. Saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Tidak apa-apa, Charlie buru-buru berkata. Mengapa? Saya tidak keberatan. Bagus. Queen berhenti sebentar dan bertanya lagi. Kak Charlie, apakah kamu sudah punya anak? Charlie berkata dengan malu. Belum. Queen menghela napas lega. Itu bagus. Aku adalah nona tertua dari keluarga Golding. Dan aku juga seorang bintang yang terkenal. Akan sedikit menginginkan jika aku menikahi pria yang bercerai. Orang-orang akan meramalkanku aku menjadi ibu tiri. Bab 1383. Charlie terkejut dengan kata-kata Queen. Menikah dengan pria yang bercerai. Apakah ini berbicara tentang dirinya? Gadis keluarga Golding ini terlalu konyol. Kan, pertunangan itu hanya kesepakatan lisan antara orang tua mereka saat mereka masih kecil. Siapa yang peduli tentang ini? Queen masih muda dan cantik, dingin dan anggun. Dia pasti tipe gadis yang memiliki pemikirannya sendiri. Tapi kenapa pemikirannya masih kuno? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Nana, kamu sebaiknya tidak menganggap serius hal-hal yang kita lakukan saat kita masih kecil. Kamu jangan keras kepala dan menjamin kebahagiaanmu sendiri.
Queen berkata dengan serius. Charlie, kamu jahat tanpa hati. Saya telah menunggu lebih dari 10 tahun. Anda juga memintaku agar tidak menganggap ini sebagai masalah serius. Percaya atau tidak, saya akan mengadakan konferensi pers besok. Saya akan langsung mempublikasikan pertunangan kita berdua. Dengan mengatakan itu, Queen mengerutkan hidungnya ke wajah yang mengancam. Dengarkan saya. Saya memiliki banyak penggemar. Jangan salahkan saya akan menghasut penggemar saya untuk menargetkan kamu. Saya akan katana. Saya patah hati karena kamu. Lihat saja. Ribuan orang akan mengancammu. Charlie kalah. Dia tahu bahwa Queen pasti serius. Dia dan ayahnya telah mencarinya selama bertahun-tahun. Jika dia terus mengatakan hal-hal seperti itu tidak perlu dianggap serius. Itu berarti melenyapkan dan menyangkal kegigihan dan upaya keluarganya selama lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, untuk menghormati Queen, dia berkata dengan serius, Nana, kita baru saja bertemu kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Banyak hal yang harus dibahas dalam jangka panjang. Kamu harus menghargaiku juga. Hari ini kita membicarakan kerjasama promosi. Lalu nanti kita makan malam bersama dengan istriku yang juga kakak iparmu. Selebihnya, kita berdua bisa berbicara perlahan dan perlahan. Selain itu, bukankah aku sudah berjanji akan pergi ke East Cliff dalam beberapa hari untuk menjenguk Paman Golding? Ekspresi Queen sedikit melunak, dan dia terdiam. Oke, aku mendengarkanmu. Saya tunggu kamu di East Cliff dan jelaskan kepada ayahku secara langsung. Aku akan melihat apakah ayahku tidak akan memukulmu kalau begitu. Setelah berbicara, dia dengan sengaja menatap Charlie dengan kejam, dan berkata, ayo pergi. Cepat atur makan malamku. Aku lapar. Faktanya, Queen tidak merasa lapar. Alasan dia ingin makan dengan cepat adalah karena dia ingin melihat istri Charlie lebih cepat. Dia tidak pernah mengira istri Charlie adalah penggemarnya. Ini benar-benar beruntung. Charlie mengingatkannya. Jam berapa sekarang? Ini bahkan belum jam 5. Kamu sudah ingin makan. Queen bersenandung. Saya tidak boleh lapar. Charlie berkata, ada sesuatu yang harus saya selesaikan dulu. Nanti aku akan menjemput adik iparmu. Aku akan meminta Liam untuk mengantarmu ke Shangri-La dan kamu bisa memesan makanan di sana sambil menungguku. Lalu aku akan datang bersama kakak iparmu. Kamu harus ingat apa yang aku katakan tadi. Jangan katakan apapun saat bertemu dengannya. Oh, aku tahu. Ekspresi Queen agak tidak sabar. Dia masih tidak mau mengakui bahwa istri Charlie adalah kakak iparnya. Dia adalah saingan dalam urusan cinta. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Charlie menyilakan masuk. Liam mendorong pintu hingga terbuka. Dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, Nona Chen dan saya telah menyelesaikan kontrak. Charlie mengangguk. Liam, kamu atur mobil yang akan mengantar Nona Golding ke Shangri-La. Ishak akan mengatur makan malam kita. Kamu bisa duduk di sana sebentar. Menunggu saya. Saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Liam berkata dengan hormat. Baik Tuan Wade. Setelah meminta Liam untuk mengantar Queen dan Dorothy ke Shangri-La terlebih dahulu, Charlie mengendarai sepeda listriknya ke panti asuhan Aurus Hill sendirian. Pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, ada terlalu banyak pertanyaan yang ingin dia klarifikasi. Dia merasa bahwa orang pertama yang harus dia cari adalah Nyonya Louise dari panti asuhan. Karena seseorang di panti asuhan dengan sengaja menyembunyikan identitasnya, Nyonya Louise seharusnya mengetahui beberapa detailnya. Ketika dia datang ke panti asuhan, Charlie langsung menuju kantor Nyonya Louise. Bab 1384. Begitu dia tiba di pintu kantor, dia kebetulan bertemu teman kecilnya Stephanie yang berjalan keluar dari kantor. Ketika dia melihat Charlie, dia berkata dengan gembira, "Kakak Charlie, kenapa kamu ada di sini?" Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Aku punya sesuatu untuk ditanyakan pada Nyonya Louise. Apakah dia ada di sana?" "Ada di sini." Stephanie tersenyum dan memeluk lengan Charlie. Dia berkata dengan penuh kasih sayang, "Kak Charlie, kamu lama tidak ke sini. Aku merindukanmu." Charlie tersenyum dan berkata, "Mengapa tidak meneleponku? Aku khawatir kamu sibuk." Stephanie berkata dengan lembut, "Aku tidak ingin mengganggu bisnismu." Charlie berkata, "Oke. Saya akan mengundang kamu makan malam lain waktu."
Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, selesaikan saja dulu. Saya akan membahas Nyonya Louise. Stephanie berkata, "Oke, Kak Charlie. Kamu bisa menemui Nyonya Louise dulu. Saya akan pergi ke dapur belakang untuk melihat apakah makan malam untuk anak-anak sudah disiapkan. Jangan buru-buru pergi nanti. Aku ingin menemuimu lagi." Baiklah. Setelah Stephanie pergi, Charlie mengetuk pintu ruangan Nyonya Louise. Terdengar suara lembut Nyonya Louise dari dalam. "Apakah itu Charlie?" "Masuk." Charlie membuka pintu dan melihat Nyonya Louise duduk di meja sederhana, melihat melalui tumpukan berkas dokumen. Nyonya Louise memperhatikan, mendorong kacamatanya, dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu di sini? Mengapa tidak beri kabar dulu sebelum datang?" Charlie tidak tersenyum wajar. "Nyonya Louise, aku mencarimu karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan." Nyonya Louise mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu terlalu sopan pada Bibi. Katakan saja langsung." Charlie berjalan ke Nyonya Louise, duduk di kursi di seberang mejanya. Memandang Nyonya Louise, ragu-ragu sejenak, dan kemudian bertanya, "Nyonya Louise, saya ingin menanyakan beberapa detail tentang bagaimana kamu membawa saya ke panti asuhan." Sedikit kejutan melintas di ekspresi Nyonya Louise. Tetapi dia dengan cepat kembali normal, lalu berkata sambil tersenyum, "Sudah lebih dari 10 tahun sejak ini terjadi. Bibi mungkin tidak bisa mengingat banyak detail dengan jelas. Tanyakan saja apa yang ingin kamu ketahui. Aku akan melakukan penyesuaian." Charlie tidak bodoh, dan perubahan halus dalam ekspresi Nyonya Louise tidak bisa diabaikan. Sebaliknya, dia melihat beberapa masalah dari sedikit perubahan itu. Jika Nyonya Louise tidak menyembunyikan apapun dari dirinya, seharusnya dia tidak memiliki ekspresi seperti itu sama sekali. Dia pasti memiliki sesuatu di dalam hatinya yang membuatnya terlihat tidak wajar. Jadi, dia memandang Nyonya Louise dan bertanya dengan serius, "Sebenarnya, saya ingin tahu, setelah saya datang ke panti asuhan, sampai 10 tahun sebelum saya pergi, apakah ada orang yang datang ke panti asuhan untuk menemukan saya?" Nyonya Louise berkata tanpa ragu, "Tidak, tidak pernah." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah benar-benar tidak ada?" Nyonya Louise berkata dengan tegas, "Sungguh tidak. Itu tidak benar." Charlie memandang Nyonya Louise dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata dengan emosi, "Nyonya Louise, aku dekat denganmu sejak kecil. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Aku juga tidak akan berbohong. Aku akan memenuhi semuanya jika aku punya sesuatu." Ketika Charlie mengatakan ini, ekspresi Nyonya Louise menjadi sedikit bingung. Dia menyadari bahwa Charlie pasti telah mengungkap sesuatu kali ini. Namun, dia tidak berani mengungkapkan. Dia sangat gugup. Pada saat ini, Charlie melanjutkan, "Nyonya Louise, saya mendengar ada seorang teman baik almarhum ayah saya yang datang ke Aurus Hill untuk menemukan saya berkali-kali. Dia datang ke panti asuhan Aurus Hill kami lebih dari sekali." Bab 1385. Ekspresi Nyonya Louise berubah tiba-tiba saat mendengar kata-kata Charlie. Tiba-tiba dia panik. Dalam mimpinya, tidak pernah membayangkan Charlie akan menanyakan hal ini pada dirinya sendiri. Jadi dia berkata dengan panik, ini, saya belum pernah mendengar tentang ini. Jika seseorang benar-benar mencari dirimu, kami pasti tidak akan menyembunyikannya. Mungkin ada kesalahpahaman di sini." Charlie menggelengkan kepalanya. "Ini tidak mungkin menimbulkan kesalahpahaman. Dan dari hati saya tidak bisa menerima kesalahpahaman." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan hormat, "Nyonya Louise, saya datang kepada kamu, bukan untuk meminta pertanggungjawaban. Tidak peduli apa, kamu telah menyelamatkan hidup saya dan membesarkan saya selama 10 tahun. Bahkan jika ada sesuatu dan kamu menyembunyikannya dariku, aku tidak akan pernah membencimu." Ketika Nyonya Louise mendengar ini, ekspresi menjadi sangat malu. Charlie melanjutkan, "Saya hanya ingin tahu, ketika orang itu datang ke sini, mengapa panti asuhan mengatakan kepadanya bahwa saya tidak ada di sini? Jika saya ingat betul, apa yang paling dinanti-nantikan oleh anak-anak di panti asuhan adalah ada kerabat yang datang untuk menjemput anak itu. Dan ada sahabat ayah saya yang datang untuk mencari saya.
Mengapa dia tidak bisa mendapatkan informasi saya? Siapa yang ingin menyembunyikan informasi saya darinya? Nyonya Louise mengerucutkan ujungnya dan melihat sekelilingnya dengan panik. Dia tidak berani menatap mata Charlie, apalagi menjawab pertanyaan Charlie. Charlie memiliki pemandangan panorama yang ditampilkan. Dia tahu Nyonya Louise pasti tahu rahasianya. Jadi, dia memandang Nyonya Louise dan bertanya dengan serius. Nyonya Louise, jika tebakanku benar, kamu pasti tahu bahwa saya adalah tuan muda dari keluarga Wade di Eastcliff, kan? Begitu kata-kata ini keluar, pena di tangan Nyonya Louise terjatuh. Charlie mengira Nyonya Louise bangun untuk mengambil pena, tapi tidak diduganya. Nyonya Louise membungkuk dan segera berlutut di depannya dengan menjatuhkan diri. Charlie berseru, "Nyonya Louise, kamu." Nyonya Louise menjatuhkan kepalanya ke lantai dan menangis dengan getir. "Tuan muda, saya di sini, saya minta maaf." Satu kalimat, "Tuan muda," membuat Charlie merasa seperti disambar petir. Dia merasa bahwa pada saat ini, seolah-olah dia telah dibanting oleh kekuatan besar. Dia mundur 2 langkah tanpa sadar, dan bertanya dengan kaget, "Nyonya Louise, kamu?" Nyonya Louise menangis dan berkata, "Tuan muda, saya tahu identitas kamu sepanjang waktu. Sejujurnya, saya sebenarnya adalah pelayan keluarga Wade, tetapi saya memiliki status yang rendah, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melayani keluarga Wade di Eastcliff. Jadi saya hanya bisa tinggal di selatan Sungai Yangtze di cabang keluarga Wade melakukan pekerjaan sambilan. Jadi kamu belum pernah melihat saya sebelum usiamu 8 tahun." Charlie memaksakan dirinya untuk menahan napas dan bertanya, "Nyonya Louise, apakah keluarga Wade yang memintamu untuk membawaku ke sini saat itu?" Nyonya Louise mengangkat kepalanya dan bertanya dengan air mata, "Tuan muda, Tuan Thompson yang meminta saya untuk membawamu." Charlie terkejut dan berkata, "Stephen Thompson." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.